Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haula Rafida dengan NIM K45200030 kelas B, Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menerangkan materi fisika dasar, yaitu momentum dan impuls. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas tentang momentum dan impuls. Momentum. Dalam ilmu fisika, momentum didefinisikan sebagai besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Besarnya momentum akan bergantung kepada massa dan kecepatan dari benda tersebut. Secara matematis, momentum dapat dituliskan sebagai P sama dengan M dikali V. P adalah momentum, M massa dalam kilogram, V kecepatan benda dalam meter per sekon. Berdasarkan rumus tersebut, maka bisa diketahui bahwa momentum sebanding dengan kecepatan bendanya. Dengan demikian, arah momentum sama dengan arah kecepatannya. Selain itu, semakin besar kecepatan suatu benda akan semakin besar momentumnya. Selanjutnya, impuls. Impuls adalah hasil kali gaya impulsif rata-rata F dan selang waktu singkat delta T selama gaya impulsif bekerja. Impuls merupakan besaran vektor dan arahnya searah dengan gaya impuls F. Secara matematis, impuls dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan F dikali delta T, di mana I sama dengan impuls, F sama dengan gaya yang diberikan dalam Newton, dan delta T sama dengan selang waktu dalam sekon. Contoh soal momentum dan impuls. Yang pertama adalah soal tentang momentum. Sebuah bola tenis bermassa 60 gram dipukul hingga mencapai kecepatan 160 meter per sekon. Hitunglah momentum bola tenis tersebut. Kita bahas contoh soal momentum. Soalnya tadi bisa kita simpulkan, diketahui massa sama dengan 60 gram. Di sini massa yang masih satuannya gram harus dijadikan ke kilogram. Jadi 60 gram harus dijadikan 0,06 kilogram. P atau kecepatannya sama dengan 160 meter per sekon. Ditanya P itu adalah momentum. Jawab, P sama dengan M dikali V, di mana M sama dengan massa dan V sama dengan kecepatan. Lalu tinggal kita masukkan saja 0,06 kg dikali 160 sama dengan 9,6 kg dikali meter per sekon. Sudah jelas ya? Yang kedua adalah contoh soal impuls. Sebuah bola karet massanya 75 gram dilemparkan horizontal hingga membentur dinding. Jika bola karet dipantulkan dengan laju yang sama, maka besar impuls bola yang terjadi adalah... Contoh soal yang kedua, yaitu tentang impuls. Kita lihat di sini. Tadi soalnya sudah dibacakan. Maka yang diketahui adalah massa sama dengan 75 gram. Terus kita jadikan kilo menjadi 0,07 kg. Kecepatan awal peluru sama dengan min 20 karena arahnya berlawanan dengan kecepatan akhir. Setelah itu kecepatan akhirnya sama dengan 20 karena dia ke kanan. Ditanya impuls. Impuls sama dengan perubahan momentum. Jadi dirumuskan I sama dengan delta P atau perubahan momentum. Tinggal kita masukkan saja rumus dari momentum tadi adalah M dikali V. Karena di sini V-nya ada 2, jadi kita masukkannya seperti ini. M dikali V. T
min V0. Tinggal dimasukkan. N-nya berapa tadi? 0,07 dikali 20 min 20. Kenapa min? Karena ininya min 20. Tinggal dikalikan saja 0,07 dikali dengan 40. Maka hasilnya sama dengan 3 Newton dikali second. Sudah jelas? Penerapan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebuah pistol yang akan ditembakkan. Sebelum peluru ditembakkan dari pistol, peluru dan pistol dalam keadaan diam. Pada saat peluru ditembakkan ke arah kanan, peluru dan pistolnya bergerak dengan kecepatan tertentu. Pistol akan tertolak berlawanan arah dengan gerak peluru, yaitu ke arah kiri. Percepatan yang diterima oleh pistol ini berasal dari gaya reaksi peluru pada pistol atau disebut juga dengan hukum 3 Newton. 2. Palu. Mengapa palu tidak terbuat dari kayu saja, tetapi dibuat dari besi pada bagian kepalanya? Tujuannya supaya selang waktu kontak menjadi lebih singkat, sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Kalau gaya impulsnya besar, maka paku akan tertanam lebih dalam.